Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi washabihi ahli sidqi wal wafa ma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah beserta Dewan Guru yang saya muliakan, Hadratul Mutaromin, wabil khusus hadir Ketua PCNU Kota Kediri Gus Aap, para pejabat yang benar hadir, TNI Polri yang saya hormati, serta anak-anak sekalian, siswa-siswi SMK 2 Kediri yang saya cintai. Makan ikan tenggiri, minumnya susu. Hei anak-anak SMK 2 Kediri, I love you. Alhamdulillahirabbil alamin. Tepat seminggu saya pulang dari Tanah Suci, bisa sowan ke SMK 2 Kediri. Saya doakan semuanya, baik Bapak Ibu guru dan adik-adik, dimudahkan oleh Allah untuk ziarah ke Tanah Suci. Khusus untuk Mas Alit, saya doakan mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk haji dan umroh. Anak-anak sekalian, kenapa kemudian saya memutuskan untuk hadir di SMK 2 Kediri? Ini adalah merupakan rangkaian panjang saya untuk memberikan kajian kebangsaan di seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah, tempat pertama yang saya kunjungi adalah SMK 2 Kediri. Saya hari ini hadir ditemani oleh saudara saya, Mas Tomli Wafa, graduate dari Surabaya. Tepuk tangan untuk Mas Tomli. Mas Tomli ini yang banyak membantu almarhum Vanessa Angel dan suaminya, termasuk yang ngurusi pertama kali anak kita Mas Gala, Dek Gala. Terima kasih Mas Tomli. Mudah-mudahan besok mbak-mbaknya dapat suami seperti Mas Tomli. Amin. Tapi persoalannya mbak-mbak sama Mas Tomli beda pemikiran. Kamu mikir Mas Tomli mikir istrinya. Nah, kenapa kemudian saya ngambil tempat pertama di Jawa Timur? Itu kan pertanyaannya begitu Pak Kepala Sekolah. Sebuah lembaga survei menunjukkan 37% mahasiswa dan pelajar di Jawa Timur terpapar paham radikalisme dan intoleransi. Maka tanggal 10 Juni saya diundang oleh Presiden Jokowi untuk memberikan tausiah di JCC Jakarta Convention Center di acara Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Setelah saya ceramah di hadapan Presiden, saya dipanggil untuk diminta memberikan kajian kebangsaan di mahasiswa dan pelajar, karena isu intoleransi ini sudah sangat mengkhawatirkan. Konkretnya kemudian saya bertemu dengan Mensesnek Pak Pratikno, Gus, ayo dimulai lagi. Kemudian alhamdulillah hari ini saya hadir disponsori oleh Bank Rakyat Indonesia, karena kalau sekolah sendiri yang undang saya pasti nggak kuat bayar. Tenang no pikirmu Pak Kepala Sekolah. Karena kalau saya hadir berharap dari Kepala Sekolah, ya undang-undangnya satu, patriot proklamasi sedia berkorban untukmu. Nah adik-adik, kita beruntung lahir di sebuah negara namanya Indonesia. Dengan segala pengalaman panjangnya, kita berada di satu negara yang mampu berdiri di kaki sendiri. Kita lahir di sebuah negara yang begitu kaya, Mas. Bahkan
Kalau kemudian kita berbicara sumber daya alam Indonesia, itu mungkin bisa saya katakan the best one in the world, nomor satu lah di dunia dibandingkan negara manapun. Persoalannya kemudian adalah karena begitu kayanya negara ini, punya banyak orang yang punya kepentingan dengan negara ini. Bagaimana kemudian cara mereka menguasai bangsa Indonesia? Dengan banyak cara. Nah, yang menjadi persoalan adalah 350 tahun kita dijajah, itu meninggalkan impact yang luar biasa. Salah satunya apa? Menjadikan anak bangsa ini generasi yang kurang percaya diri. Kalau bahasanya anak-anak SMK mungkin adalah insecure, underestimate. Aku kalau bahasa kalian aku paham, kan kita seumuran. Aku kalau sama adik-adik SMK ini insya Allah, walaupun kita tidak seumuran, boleh kan sisa umurku untuk kamu. Nah, impactnya apa? Insecure Pak, underestimate. Ada mohon maaf ya, ada kalanya orang itu overconfident, ada kalanya underestimate. Kita yang setengah-tengah saja Nduk, jangan over tapi juga jangan under, yang sedang-sedang saja. Makanya kalau bahasa agamanya itu adalah khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara itu yang tengah-tengah saja. Lah, orang kayak saya itu dididik lahir apa? Dari tekanan-tekanan yang kemudian justru melahirkan jiwa yang kuat. Mungkin kalau adik-adik lihat, salah satu tokoh publik yang terbiasa dengan bulian itu adalah Gus Miftah. Dari tahun 2018 sampai hari ini. Tahun 2018 saya dibully gara-gara ceramah di klub malam, viral dibully. Tahun 2019 viral lagi, Deddy Corbuzier masuk Islam. Tahun 2021 viral lagi ceramah di gereja, pembulian mati-matian. Mas Deddy Corbuzier posting di IG-nya baru 2 hari ditonton 5 juta kali. Komentarnya lebih dari 100.000 kali. Katanya mencaci maki saya. Apakah Gus Miftah sakit hati? Tidak. Kenapa? Karena komentarnya tidak pernah saya baca. Kalau Pak Kepala Sekolah pasti dibaca. Kenapa? Karena yang komentar cuma 3. Kita doakan Pak Kepala Sekolah panjang umur. Jadi orang sedunia mati, Kepala Sekolah hidup sendiri. Tahun 2022 kembali viral gara-gara saya komentar tentang wayang. Ustadz Khalid Basalamah. Kemarin saya ketemu di Arafah, saya peluk biasa. Karena saya punya prinsip berbeda pendapat bukan berarti harus bermusuhan. Tidak menghilangkan rasa respect, walaupun saya berbeda pendapat dengan beliau. Setelah itu masih muncul lagi rame ketika Mas Deddy Corbuzier posting YouTube bahas tentang ragil. Kemudian dia saya nasihati, nama saya trending Twitter nomor 1 Gus Miftah, karena berhasil memberikan nasihat kepada Deddy Corbuzier. Kemudian postingannya di take down. Saya bilang sama Deddy Corbuzier, Allah menciptakan manusia Adam dan Hawa, bukan Adam dan ragil. Makanya saya bilang, saya bisa menerima perbedaan, tapi saya tidak bisa menerima penyimpangan. Makanya saya di Jakarta itu punya pengajian teman-teman artis. Jadi saya punya pengajian teman-teman artis bersama Mas Gilang itu, zamannya artis-artis Mas Ali. Ada Nagita Slavina, Aurel, Lesti Kejora, dan terakhir artis yang gabung dengan saya, artis idolanya Pak Kepala Sekolah, Lucinta Luna. Ketoke wayu banget, bahasan ngerangkul ganjel. Dia kemarin tanya sama saya begini, Pak, kalau cewek mati namanya apa? Almarhumah. Kalau cowok mati? Almarhum. Kalau mati? Aluminium. Nah, 350 tahun kita dijajah, itu melahirkan bangsa yang insecure. Saya kasih contoh adik-adik ya. Saya pengen Anda memiliki percaya diri, tapi jangan over. Ya confident saja, tapi jangan over.
Ya kalau cuman persoalan dibully kemudian dijajah, saya itu biasa. Tapi kebetulan saya kayak pohon pisang prinsipnya. Apa? Punya jantung tapi nggak punya hati. Karena penting mas, kita itu bersikap seperti pohon pisang, punya jantung tapi nggak punya hati. Maka saya selalu bilang, cukup cintailah pasanganmu dengan sepenuh hati, jangan sepenuh jiwa. Kenapa? Karena kalau kamu putus dari pasanganmu, cukup sakit hati, tidak sampai sakit jiwa. Makanya saya itu nganu Mas Salid, kalau lihat anak-anak pacaran itu saya kurang serak. Kenapa? Karena bagi saya orang pacaran itu seperti orang kencing di dalam celana. Semua orang bisa melihat tapi tidak bisa merasakan kehangatannya. Kok geting aku. Sing saset masih. Saya tadi mikir ya, sampe nembane kok lanangnya mau loro ini. Ini memang khusus perempuan, Pak. Oh, sekolah menengah kewanitaan, ya, kewanitaan. Sekolah menengah kewanitaan. Nah, apa bentuk ketidakpercayaan diri kita? Mohon maaf, ini saya sampaikan ini bukan rasis ya, tapi ini analisis. Sekali lagi saya sampaikan ini bukan rasis tapi analisis. Adik-adik begini, tolong Anda perhatikan. Orang kita itu gara-gara dijajah 350 tahun menjadi bangsa yang kurang percaya diri. Contoh, kalau ketemu orang bule, mindset kita mengatakan apa? Ini orang pintar. Seolah-olah kalau bule itu gosap mesti pintar. Padahal bule itu banyak. Buktinya apa? Saya banyak mengislamkan orang bule dengan logika yang sederhana. Dengan logika yang sederhana. Mungkin kalau adik-adik lihat seorang cewek yang pernah saya bawa ke podcastnya Mas Dedi, yang pernah hadir di acara saya di Ngobrol Bareng Gus Miftah iNews TV. Waktu itu dia ketemu saya, seorang bule dari Islandia namanya Audur Linda, cewek usia 20 tahun. Waktu itu dia sebenarnya bukan bintang tamu tapi menemani Adi Londo yang apa? Odading Mang Dedah itu. Apa? Apa? Mang Dedah. Oh, Mang Dedah Odading. Dulu Odading, sekarang semangka. Dulu dianggap penting, sekarang bukan siapa-siapa. Loro hatiku. Dia ketemu saya, Pak. Dalam waktu 10 menit masuk Islam. Begitu lihat saya penampilan pakai belangkon, pakai celana seperti ini, dia tanya sama saya, "Who are you? Anda siapa?" Saya bilang, "I am Ustadz." Dia nggak paham Ustadz itu apa. What is the meaning of Ustadz? Saya bilang, "Ustadz is Muslim teachers." Baru dia ngerti. Kemudian saya tanya, "And you?" "I am Audur Linda from Iceland." Umur saya 20 tahun. Saya tanya, "Agama kamu apa?" "Before I am Christian and now I am atheist." Dulu saya seorang Kristiani, sekarang saya ateis. Saya kaget. Why? Kenapa kamu menjadi seorang ateis? Dia jawab, "Because God is nothing." Tuhan itu nggak pernah ada. Religion is fiction. Dia menganggap agama itu hanya fiksi. We are believe in science, not in God. Saya hanya percaya dengan ilmu pengetahuan, saya tidak percaya dengan Tuhan. Singkat cerita, dia tanya sama saya. Saya mau tanya satu hal sama you. Saya bilang, "Opo?" Dia tanya begini, kenapa perempuan dalam Islam itu begitu dihinakan? Menurut dia, hidupnya terpenjara, pakaiannya harus dibatasi, tertutup menggunakan jilbab. Menurut dia, ini menurut saya Islam itu diskriminasi kepada perempuan. Kenapa perempuan diperlakukan seperti itu? Why? Dia bilang. Karena saya keburu-buru mau masuk studio, saya mau syuting waktu itu, saya jawab, sekarang gini aja Mrs. Audur Linda. Jadi di Islandia itu Mas Elit, itu tidak ada pernikahan. Jadi kalau orang suka, ya suka kumpul saja. Kalau istilah kita di Kediri mungkin kumpul kebo. Hati-hati, jangan sampai ada SMK 2 Kediri kumpul kebo. Karena kalau sampai punya anak namanya gudel. Lu anak kebo jenenge gudel kalau gitu. Nah, dia itu anak di luar pernikahan. Jadi bapak ibunya dulu seneng, ya sudah kumpul punya anak selesai.
Dia nggak mengenal institusi marit pernikahan. Bagi saya pernikahan itu masalah gitu. Bagi kita pernikahan itu solusi. Maka saya bilang sama mas-masnya, kalau kamu suka sama cewek, pilihannya cuma satu di antara dua, halalkan atau tinggalkan. Makanya mbak-mbaknya dijaga. Ingat, cantiknya wajahmu hanya akan menemanimu sampai tanah, tapi cantiknya akhlakmu akan menemanimu sampai jannah. Makanya mbak-mbak tolong jangan dijual murah, jual mahal. Tahu bulat digoreng dadaan cuwili regane 500-an. Mosok nakmu gede tuh rasanya enak modal gratisan. Piye to ki? Makanya kemarin pernikahannya Mas Dedi itu Pak Kepala Sekolah dibuat sederhana, silent. Wartawan tanya sama saya, sekelasnya Deddy Corbuzier kenapa pernikahannya kok sederhana? Saya bilang, pernikahan itu yang penting sah bukan mewah, yang wajib itu mahar bukan mahal. Makanya mamanya begitu. Gayane cah lanangi cangkeme, lautan kan ku seberang. Gunung kan kudaki, halah cangkemmu mas lawang kau ake tok motoe rawani marani. Makanya laki-laki harus paham, perempuan itu suci seperti sajadah. Kenapa? Karena di atasnya lah laki-laki bisa beribadah. Masuk. Makanya saya nggak percaya Pak, kalau cowok kena penyakit gula itu saya nggak percaya. Seharusnya yang kena penyakit gula itu cewek. Tahu kenapa? Karena cewek terlalu banyak makan janji manis. Yes. Ngopi. Pak Kepala Sekolah, ngopi Pak Kepala Sekolah. Adik-adik tahu kenapa kopinya pahit? Karena manisnya kamu habiskan. Pak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, Gus Miftah itu seperti kopi, pahit sih, tapi banyak yang mencintai. Gimana nggak banyak yang mencintai Pak? Survei Poltreking dan Carta Politika, siapakah ustadz yang paling berpengaruh di Indonesia? Alhamdulillah Gus Miftah nomor 2. Makanya mana mungkin kepala sekolah bayari, orang kuat. Makanya saya bilang Pak Kepala Sekolah, cintaku pada SMK 2 PGRI seperti air Kediri. Aku ngomong apa? SMK 2 PGRI. Aku ngomong apa? SMK 2 PGRI. Cangkem-cangkemku dhewe ya ngopo toh? Orang bayarnya cerewet. Mali Pak Kepala Sekolah dimakan. Iki mangan bocah-bocah ini. Dan dimakan dan Pak Tentara. Ya wis, cintaku pada anak-anak SMK 2 Kediri itu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya Pak, wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Jawaban saya kepada Audur Linda ini, saya akan membuktikan kepada Anda bahwa tidak semua bule itu pintar gitu loh maksud saya. Jadi Anda jangan insecure kalau ketemu bule itu seolah-olah pintar. Enggak. Akhirnya jawaban saya waktu itu apa? Mrs. Audur Linda, you know Queen Elizabeth? Yes, I see, dia bilang. Saya tahu. Anda tahu nggak? Queen Elizabeth itu dianggap terhormat, dianggap mulia. Makanya tidak semua orang itu bisa salaman sama Queen Elizabeth. Jangankan salaman, mendekati Queen Elizabeth itu nggak mungkin bisa. Kenapa? Karena dianggap terhormat. Nah, dalam kacamata kami umat Islam, cewek itu di mata Islam lebih terhormat dibandingkan Queen Elizabeth di mata umat Islam. Makanya kami nggak boleh gampang menyentuh kecuali dengan cara yang sah. Apa? Pernikahan, dengan institusi pernikahan. Jangankan untuk pegang, untuk melihat pun kami dibatasi. Kenapa? Karena kami begitu menjaga kehormatan dari seorang perempuan. Makanya kalau kemudian Anda bertanya sama saya, kenapa Gus Miftah mau ngopeni teman-teman di lokalisasi?
Karena saya pengen mengembalikan kodrat perempuan sebagai makhluk Allah yang terhormat. Jadi mereka kita kembalikan kepada kodratnya itu. Makanya mbak-mbaknya ya tolong kamu jaga kehormatan kamu, Nduk. Islam mengangkat derajat perempuan. Maka saya nitip pesan, tolong jaga kehormatanmu. Jangan gampang disentuh oleh laki-laki kecuali dengan cara yang sah. Ingat, ayu mergo banyu wudu luwih sadu tinimbang ayu mergo ginjo. Tapi yang mbak-mbaknya tolonglah, yang dirawat jangan hanya mukanya, kakinya juga dirawat. Sekarang banyak istilah buah belimbing di atas getek, wajahnya glowing, tungkaknya meletek-meletek. Satu, jadi kalau lihat orang bule mengatakan apa? Ini orang pintar, padahal enggak. Maka kita nggak percaya diri kalau ngobrol sama orang bule itu nggak percaya diri. Saya ada orang Islam datang dari Australia namanya Antonio Sukodori. Setelah saya ceramah di gereja Jakarta itu ada satu keluarga dari Amerika masuk Islam, satu keluarga dari Belanda masuk Islam. Saya mengislamkan seorang wanita dari Jerman dan lain sebagainya. Saya ingin membuktikan apa? Ya bahwa kita itu nggak kalah sama mereka. Sumber daya kita itu keren gitu. Bukan masalah agamanya ya, tapi bahwa sumber daya manusia Indonesia itu hebat. Satu. Yang kedua, nah, kita itu kalau ketemu orang Cina, mindset kita mengatakan apa? Ini orang kaya. Loh, saya tidak benci Cina. Wong sing melu ngaji saya Cina kok ini. Ini Pak Roni ini Cina Kediri. Ini orang Nasrani, tapi di mana-mana ikut saya ngaji. Sampai saya bilang NU cabang kafir. Gitu. Saya sangat respect dengan orang-orang Cina. Tetapi bangsa kita mohon maaf dan kalau ketemu orang Cina Pak Kapolsek, ini pasti orang kaya. Coba Anda buktikan, kalau Anda masuk bank, tellernya itu ketika ketemu dengan orang Indonesia, orang Jawa, ketemu dengan orang Cina, kira-kira tellernya lebih respect mana? Respect kepada orang Cina. Karena mindsetnya apa? Ini orang kaya. Jadi ibu-ibu sekolah sini membawa SK-nya masuk ke bank, itu harus ditanya macam-macam. Makanya bu guru itu lucu, neng kene duwe sekolahan tapi SK-nya di sekolah gitu. Jadi sing pinter orang siswane tapi SK-nya gitu loh. Kalau kita melihat orang Cina, mindset kita ini orang kaya. Padahal orang Cina miskin ki yo banyak. Coba Anda datang ke Singkawang Kalimantan, Cina bakul gorengan ki yo banyak. Di Singkawang tuh saya ke sana, orang Cina jualan gorengan ngamen di lampu merah banyak. Tapi mindset kita mengatakan ini orang kaya. Dan yang paling celaka adalah ketika kita ketemu orang Arab, jenggote dawa, raine Arab, irunge mancung, pakai jubah, pakai ubel-ubelan serban. Kita mengatakan apa? Ini orang suci. Bahkan saya ngajak jamaah umroh, begitu landing di Jeddah, langsung dia teriak subhanallah, ternyata di Jeddah Habib semua, goblok gitu. Jadi mikir lah nganggo jubah itu semuanya pasti Habib. Begitu masuk di hotel Medina, hotel Dala Taiba, saya ingat waktu itu nyetel TV ada orang ngomong Arab, tangannya diangkat, amin amin amin, ngertinya dongo. Begitu saya lihat ternyata apa? Berita pemerkosaan gitu. Goblok gitu. Contoh gampang beginilah. Satu ketika Via Valen tuh curhat sama saya, Bah saya mau tanya, apa nduk? Din Assalam itu sholawat apa bukan? Emangnya kenapa nduk? Kebetulan kemarin saya diminta untuk nasihat pernikahan Mbak Via Valen, tapi saya pas haji. Dia tanya begini, itu sholawat apa bukan? Emangnya kenapa? Saya kemarin menyanyikan lagu Din Assalam di panggung dangdutan, itu didemo sama orang, diprotes sama orang. Via Valen nggak sopan nyanyi lagu sholawat kok di panggung dangdutan dengan pakaian agak terbuka. Pertanyaan Via Valen, bener nggak Din Assalam itu lagu sholawat? Saya jawab, siapa yang bilang Din Assalam itu lagu sholawat? Itu qasidah Arab tapi bukan sholawat. Lah, di mindsetnya orang awam seolah-olah kalau qasidah Arab itu pasti sholawat. Padahal yang namanya sholawat itu tidak harus berbahasa Arab, yang berbahasa Arab tidak harus sholawat. Lah Din Assalam itu apa Gus? Din Assalam itu lagu umum.
Din itu artinya agama, assalam itu artinya damai. Loh, kenapa kok saya bilang damai kamu tertawa? Artinya apa? Kamu nyanyikan lagu Din Assalam itu di panggung dangdutan boleh. Kok itu toh? Ibu-ibu guru umpamane ngising karo nyanyi Din Assalam boleh kok. Duduk di toilet karo nyanyi. Kilahadil gitu kan, mata fi masah cerot boleh, itu bukan sholawat gitu. Lah gobloknya orang seolah-olah kalau qasidah pasti dianggap sholawat. Saya jadi ingat Gus Dur itu zaman Orde Baru, izin Pak Polisi, itu diawasi sama Intel. Begitu Gus Dur rapat, Intelnya ngawasi dari jauh. Gus Dur tahu, Pak Kiai, rapat kita diawasi sama Intel. Terus gimana Gus? Petunjuk. Mulai sekarang kita ngomongnya pakai bahasa Arab saja. Akhirnya Kiainya takalum bil lughatil arabiyah. Intelnya pulang, ditanya sama komandannya, Intel, apa laporanmu tentang Gus Dur dan para Kiai? Aman komandan, Gus Dur dan para Kiai hanya saling mendoakan. Ngomong Arab dikira saling mendoakan. Makanya kalau saya harus nyari istri lagi, saya pengen istri cewek Arab. Karena kalau istri Arab saya marah serasa mendengarkan tartil Quran. Ewek, sadaqallahul adzim. Artinya apa? Mindset itu terbentuk, karakter itu terbentuk karena kita insecure. Nah, gara-gara itulah kemudian bangsa ini, karena kita kurang percaya diri, kemudian apa? Banyak orang yang punya kepentingan kembali menjajah bangsa ini. Cuman bedanya adalah, kalau dulu di awal kemerdekaan, masa-masa sebelum perjuangan, para penjajah menjajah kita dengan agresi militer, Belanda dan sekutunya, Jepang dan lain sebagainya. Hari ini orang-orang yang pengen menjajah Indonesia itu mikir, kalau dijajah pakai agresi militer gak mungkin mereka menang. Kenapa? Karena mereka belajar dari sejarah. Dulu Indonesia yang hanya bermodal bambu runcing mampu mengalahkan Belanda dan sekutunya. Sementara hari ini alutsista bangsa Indonesia itu jauh lebih modern. Bahkan kalau di kalangan Asia mungkin kita hanya kalah dengan Korea, dengan Jepang dan lain sebagainya, dengan Cina. Tapi kita masihlah kemudian mungkin masuk the big five atau the big seven lah soal alutsista. Artinya apa? Mikir bagaimana kemudian menjajah bangsa Indonesia, menjajah dengan persoalan agama, ideologi dan teologi. Ini yang menjadi persoalan. Karena begitu seksinya bangsa ini, mereka pengen mengambil batu bara, mereka pengen mengambil minyak, mereka pengen mengambil gas, mereka pengen mengambil apalagi nikel hari ini. Pakai cara apa? Kalau dibomber, nggak mungkin kita kalah, nggak mungkin kita kalah. Ini Pak Kepala Sekolah, kalau dalam bahasa komunikasi namanya atraksi panggung, Pak. Kita nggak mungkin kalah. Kalau mereka mau menjajah, katakanlah kayak perang Rusia dan Ukraina, Indonesia mau diukrainakan, nggak bisa, Pak. Karena orang Indonesia itu kalau punya musuh kompak. Lah, yang paling gampang sensitivitasnya adalah ketika bangsa Indonesia dijajah masalah ideologi, disajah masalah teologi, disajah masalah aliran dan lain sebagainya. Maka begitu banyak paham-paham baru yang masuk Indonesia. Persoalan ideologi umpamanya, bagaimana kemudian pihak-pihak yang punya kepentingan Indonesia menawarkan satu ideologi, mengembalikan memoriam tentang Islam, kejayaan Islam, dengan membawa paham apa? Paham khilafah. Mulai ini ngomong, Indonesia ini nggak bisa makmur, Indonesia nggak bisa sejahtera, padahal negaranya kaya. Kenapa? Karena dipimpin oleh pemerintah yang korup. Kenapa? Karena ideologinya Pancasila tidak sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. Kita mayoritas Muslim. Bagaimana caranya? Harus menggunakan sistem khilafah dan lain sebagainya. Ideologi-ideologi ini sekarang mulai ditanamkan.
Makanya jangan kaget kemarin di Lampung muncul khilafatul muslimin. Dan Anda tahu Pak, uang operasional yang disita sama polisi dalam berangkasnya saja 20 miliar. Saya tanya sama Kadensus, berapa uang yang masuk ke Indonesia untuk menjajah, menanamkan paham khilafah, untuk memecah belah bangsa Indonesia? Per tahun Pak Kepala Sekolah, 52 juta dolar. Itu nilainya hampir 1 triliun. Coba Anda bayangkan, bagaimana kemudian mereka pengen menjajah kita? Seolah-olah kalau khilafah itu luar biasa. Pertanyaan saya sekarang begini, coba adik-adik belajar lebih rasional. Saya nggak mau Anda kemudian terprovokasi dengan paham-paham seperti itu, bahwa saya meyakini Pancasila ini satu ideologi yang paling cocok untuk NKRI harga mati. Maka saya menolak paham khilafah. Coba Anda lihat, saya mau bertanya, khilafah itu kan tujuannya cuma satu toh, menghilangkan sekat-sekat nasionalisme. Negara, banyak negara diatur dalam satu bentuk kekhalifahan. Pertanyaan saya begini, yang mau dipilih jadi khalifah itu siapa? Satu. Kalau kemudian mau pilihan, oh nanti kita dipilih Gus, bagaimana cara memilihnya? One man one vote. Berarti nggak ada bedanya dengan demokrasi. Karena demokrasi itu one man one vote. Kalau di Indonesia kita mengenal istilah luber, langsung umum bebas rahasia. Satu, dua. Nomor tiga, sing lantik sopo. Ini nggak terjawab. Maka saya bilang, Utsman dan Ali itu merupakan khalifah terbaik sepanjang sejarah. Matinya saja dibunuh. Padahal mereka hidup di satu zaman terbaik, umat terbaik, matinya dibunuh. Lah sekarang siapa yang lebih hebat daripada Utsman? Siapa yang lebih hebat dibandingkan Ali? Dan saya satu pertanyaan, negara mana yang terbukti maju? Negara mana yang terbukti bisa berdiri dengan sistem khilafah? Gak ada. Arab Saudi bukan khilafah, al-mamlakah. Mana? Turki bukan, Iran republik. Mana? Kenapa kemudian paham seperti ini dipaksakan untuk hidup di Indonesia? Sebenarnya tujuannya bukan itu, supaya kita ribut sesama anak bangsa, sehingga ketika mereka mengeruk kekayaan negara, kita nggak tahu. Jadi awal dhewe kon gelo dewe-dewe, kemudian degane dijiko, batu baranya diambil. Mereka sebenarnya tahu bahwa khilafah ini bertolak belakang dengan karakteristik bangsa Indonesia. Tetapi kenapa dipaksakan? Karena tujuannya sebenarnya masalah kekayaan negara. Makanya saya bilang Arab Saudi itu negara rada ideal. Negarane sugih, rakyatnya sugih. Singapura itu negara aneh, negarane kere, rakyatnya sugih. Lah Indonesia kira rada lucu, negarane sugih, rakyatnya kere. Kenapa? Karena kita sibuk berkelahi. Terus seperti itu. Belum lagi masalah teologi. Kalau dulu awal perjuangan NU Muhammadiyah dibentur-benturkan, seolah-olah kalau Muhammadiyah itu musuhnya orang NU, NU musuhnya orang Muhammadiyah. Hanya persoalan kecil mereka ribut, hanya gara-gara kunut ribut. Tapi alhamdulillah, gara-gara ketua PCNO-nya kota Pak Gus Aap Yun Sewu, di Kediri sudah tidak ada orang ribut gara-gara kunut. Kenapa? Karena baik orang NU maupun Muhammadiyah di Kediri sudah jarang yang sholat subuh. Subuhane jam itu sol ini ditambahi usolli fardhu subhi kawanan lillahi ta'ala. Kenapa saya mengatakan kalau Kiai Ma'ruf Pak Wapres, Abah Ma'ruf mengatakan begini, khilafah itu di Indonesia bukan ditolak tapi tertolak. Kenapa? Karena kita berada pada satu negara yang penuh dengan kemajemukan dan perbedaan. Makanya kalau kita baca surat Al-Hujurat, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ayat ini paling pas ketika kemudian kita tafsirkan di negara kesatuan Republik Indonesia. Coba, kita tidak hanya dibedakan hanya masalah agama. Ada 6 agama yang diakui oleh undang-undang: Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, Katolik. 6 agama. Kita berbeda suku, ada 1.400 lebih suku bangsa di Indonesia. Saya kira saya ngomong ada-ada. Coba Anda lihat sama-sama orang Jawa lah, dari ujung timur Banyuwangi sampai Jakarta, ada berapa suku bangsa Bapak Ibu?
Di Jawa Timur, Banyuwangi, itu ada suku namanya Osing. Ngomongnya son. Dulu ada lagu yang terkenal tuh. Son sembore semiki masyota udan jero ati ana suarane ra ana wujude ento jenenge son itu Banyuwangi. Geser dikit ketemu Madura, tempatnya Raanas. Raanas Maduranya mana, Ran? Sampang. Coba. Itu bahasanya udah keren, udah beda lagi antara Banyuwangi dengan Madura, udah jauh banget. Saya punya banyak kawan seperti Raanas dari Madura. Ini orang yang paling antik. Rata-rata orang Madura kalau keluar Madura itu jualan sate. Dan bagi saya penjual sate itu aneh. Sing sumuk wonge sing dikipasi sate nih, gitu loh. Madura. Dulu orang Madura itu dan jarang yang jadi polisi, jarang yang jadi tentara. Kenapa? Karena mereka nggak pernah pas untuk berhitung. Kalau orang Kediri berhitung 1, 2, 3, Madura tidak berhitung, toh 1. Makanya orang Madura itu jarang yang menang lomba TTS, karena kolomnya pasti kurang. Kalau hubungan suami istri menghasilkan 4 kolom, orang Kediri jawab anak, Madura kurang. Hubungan suami istri menghasilkan nak-kanak. Ngimami yang ngono, iya kana butuh wa iya kana stain, iya na kana butuh wa iya na kana stain. Saya paling senang dengan kawan-kawan saya Madura ini. Madura sudah beda lagi, nyebrang Suramadu, ketemu orang Surabaya, sama-sama Jawa, agak kasar. Mungkin pertanyaan begini, Gus Miftah kok sering ngomong dan itu bukan misuh. Ayo, saya bisa kasih alasan loh. Saya pernah ke Belanda, ke perpustakaan di Belanda. Siapakah itu? Who is that? Nih, tak terangin. Dan is. Dan itu ternyata nama seorang tokoh di Belanda. Nama aslinya adalah Danko. Danko. Kalau bahasanya Gus Ab ini dari daksu. Daksu itu artinya tinggalkan keburukan. Lah, karena Danko ini tokoh besar di Belanda, namanya diabadikan jadi nama tank. Katakanlah kalau di Indonesia ada Soekarno, namanya diabadikan dari nama stadion, jadi nama bandara, jalan. Ini Danko diabadikan jadi nama tank. Lah, tank yang dikasih nama Danko itu tank kecil yang bisa masuk di jalan-jalan kampung di Surabaya. Lah, orang Surabaya kalau tanknya ini datang, mereka teriak-teriak, karena orang Jawa ngomong Danko itu susah. Lu ora percaya? Loh, kalau cuma coknya itu malah justru dari bahasa keakraban. Saya ketemu Mas Tomli Wafa, ini kabarnya cok, itu biasa itu. Ya, cok, api cok, itu biasa itu. Kayak saya ngaji di Sarkem, dia Gus Miftah teko lho, malah kan itu bahasa keakraban. Nah, dari Surabaya geser lagi ke barat, ketemu Jogja Solo, bahasanya sudah mulai halus kayak saya. Kalau kamu nggak percaya toh, saya itu kalau ngomong sama santri aja saya bosan, apalagi sama istri saya. Bu guru SMK 2 Kediri, kalau suaminya bosok, blas. Apa mana sih jadi bape ping? Alah serah percaya. Orang mungkin bosok, saya itu bosok Mas Ali. Saya sama istri itu bosok. Kalau saya siang begini WA istri saya, Bunda sampun dahar nopo dereng. Coba dicek HP saya bosok sama istri saya. Karena saya termasuk laki-laki yang punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena live YouTube. Bojoku ndelok modar. Tapi tak kasih tahu yang jomblo-jomblo ya. Kalau kamu menikah besok carilah bu guru. Apalagi guru TK. Josli. Kalau kamu punya istri guru TK enak, masuk kamar, kamu akan ditanya sama istri kamu, Mas, masih ingat pelajaran kemarin? Iya. Kamu jawab lupa mamah.
Pasti istri makan jawab, ayo Pak, ulangi lagi. Ya. Sangel-angel itu. Lah, ini baru persoalan suku bangsa Mas Salib. Belum lagi kemudian persoalan agama. Ini lebih ribet lagi sudah kalau ngomong agama ini. Saya yakin yang hadir tidak hanya muslim ya, teman-teman kita yang non muslim barangkali banyak. Saya bilang begini, kenapa kemudian saya mengatakan Pancasila ini sebagai ideologi yang pas untuk bangsa kita? Bapak Ibu, coba Anda lihat, ini lebih global lagi. Pak Bu, Anda lihat Jazirah Arab. Jazirah Arab itu bangsanya cuma satu, namanya bangsa Arab. Mereka dipersatukan dengan bahasa yang satu, namanya bahasa Arab. Tetapi bangsa Arab tidak bisa bersatu, Bu. Satu bangsa, satu bahasa, tetapi berdiri di atas banyak negara. Artinya apa? Walaupun mereka satu bangsa, satu bahasa, mereka tidak bisa bersatu. Arab, Eropa, bangsanya namanya Europe. Mereka dipersatukan dengan satu bahasa yang sama, yaitu bahasa Inggris. Tapi Anda tahu, bangsa satu, bahasa yang satu, berdiri di atas banyak negara. Sementara Indonesia ini sebaliknya, banyak bangsa, banyak bahasa, tetapi bisa dipersatukan di atas satu negara yang sama, yaitu Indonesia. Jadi kalau Arab bangsanya banyak, nyuwun sewu, bangsanya satu, negaranya banyak. Eropa bangsanya satu, negaranya banyak. Indonesia bangsanya banyak, negaranya satu. Pertanyaannya kok bisa? Iya bisa. Kenapa? Satu, karena kita bangsa Indonesia dipersatukan dengan senasib yang sama ketika dijajah. Kemudian yang kedua, kita punya satu ideologi yang istimewa, namanya Pancasila, yang mengajarkan berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Itulah Indonesia. Nah, anehnya kemudian hari ini kalau saya kritik soal pendidikan, Pak Kepala Sekolah, pendidikan hari ini nggak fair. Kita dituntut untuk mencintai bangsa ini, tapi nggak ada pelajaran atau pendidikan yang mengajarkan kita untuk mencintai bangsa ini, Pak. Contoh, Pak Kepala Sekolah, dulu ketika saya ke sekolah, itu ada pelajaran namanya PSPB, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa, supaya kita menghargai sejarah kita. Sekarang ada apa? Enggak ada. Apalagi di SMK, orang mungkin nono. Dulu saya diajarkan untuk mencintai bangsa ini. Bagaimana caranya? Menghafalkan nama-nama pahlawan. Maka dulu guru saya bilang, anak-anak siswa didik harus masang gambar pahlawan minimal satu di rumahnya masing-masing. Maka dulu orang hafal dengan nama Cut Mutia, terus siapa lagi? Cut Nyadin. Sekarang nggak kenal, Pak. Taunya siapa? Cut Keke, Cut Tari, Cut Mini. Coba, ini masih bagus lah SMK Kediri ini. Ada tari gambyong, ini mengajarkan budaya-budaya. Tepuk tangan tuh anak-anak SMK. Budaya macam-macam. Tapi saya usul lagi, Pak, tambahi, Pak, nama-nama gambar-gambar pahlawan, Pak, di sini. Gambar-gambar pahlawan. Ini ada budayanya pahlawan. Untuk mencintai bangsa ini. Dulu kami diajarkan untuk apa, Gus Ab? Menghafalkan lagu-lagu nasional. Apa dulu kita, Mas? Sekarang sudah nggak ada lagi. Tahunya anak-anak sekarang bukan lagi-lagi lagu-lagu nasional, tetapi yang sekarang ditahu apa, coba? Satru Dua, Mendung Tanpa Udan. Apa mana sih kondang Mas Alif? Apa? Joko Tingkir. Joko Tingkir ngombe dawet, sing tak pikir mau nganggo cawet. Malah apa sekarang? Iso ngendang ra iso nyuling, iso nyawang ra iso nyanding. Semarang kaline budak, sing tak sayang matane picek. Ini problem, Pak. Makanya apa? Saya minta, Pak Kepala Sekolah, anak-anak betul-betul diawasi soal paham ideologi ini. Karena apa?
Kita berada di satu negara yang banyak agama. Mohon maaf, ada kan yang hadir hari ini yang beragama non-Islam? Itu bukan musuhmu, itu saudaramu. Saya gambarkan yang paling sederhana. Indonesia itu rumah besar, Pak. Rumah besar. Rumah besar namanya Indonesia. Di dalam rumah besar ini ada 6 kamar. Kamar Islam, kamar Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Bagaimana supaya bangsa ini aman, nyaman? Gampang. Kembalilah ke kamar masing-masing. Gak usah ngurusi rumah tangga kamarnya orang lain. Yang Islam kembali ke Islam. Orang Islam gak usah ngomong salib. Orang Kristen gak usah ngomong masjid. Di Indonesia kan overlapping. Ustadz ngomongnya salib. Salib itu tempatnya jin epret. Teman-teman Nasrani tersinggung. Orang Nasrani pendeta ngomongin Nabi Muhammad itu hiperseks karena istrinya banyak. Marah. Kenapa? Overlapping. Makanya apa? Kembali ke kamar masing-masing. Kamu orang Kristen, silakan kembali ke gereja. Kamu orang Islam, silakan kembali ke masjid. Bagaimana kalau pengen komunikasi? Caranya gampang. Rumah besar ada 6 kamar. Kalau pengen komunikasi, membuat ruang tamu bersama. Jadi kalau kita pengen ngobrol, nggak usah masuk ke kamarnya orang lain, tapi di ruang tamu yang kita sepakati. Ayo lungguan ngopi bareng, aku karo pendeta. Saya biasa. Maka saya bilang, Indonesia akan baik-baik saja bila alhamdulillah dan puji Tuhan bisa ngopi bareng. Selesai. Teman saya Kristen kalau mau minum kopi, puji Tuhan Gus. Saya punya teman namanya Pendeta Gilbert Lumindau. Kalau telepon saya, assalamualaikum Gus, assalamualaikum ahlan wa sahlan. Saya jawab, apa coba? Saya jawab, salam pendeta, haleluya. Kenapa? Karena kita punya ruang tamu bersama, tanpa harus mencampur adukkan akidah kita. Yang Islam ayo ke masjid sholat, yang Nasrani silakan ke gereja. Dulu Mas Dedi itu sebelum masuk Islam, dan saya tidak pernah, wallah demi Allah, tidak pernah mengajak sekalipun Dedi untuk masuk Islam. Bahkan saya tolak. Seminggu sebelum masuk Islam dia telepon saya, bro, I will to be Muslim. Saya jawab, gak usah, kamu jangan jadi orang Islam. Please bro, saya pengen jadi orang Islam. Jangan. Sampai 3 kali. Dia tanya, kenapa sih kamu kok menolak saya masuk Islam? Saya bilang, jangan jadi orang Islam, Dad. Jadi orang Islam itu berat. Berat Ferguson, cukup aku saja. Kamu gak akan kuat. Dia ngeyel. Baru kemudian akhirnya saya tuntun, saya bimbing. Tadinya saya gak mau, karena saya tidak mau mempengaruhi orang yang sudah punya agama. Karena konsepnya adalah la ikroha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Tapi ternyata Dedi tidak merasa terpaksa atas kesadaran dirinya, maka saya Islamkan. Dulu kita buat konten di YouTube-nya dia, apa Mas Tomli? Nikmatnya makan di rumah orang kafir. Wow. Saya makan di rumahnya Dedi, saya baca doa Allahumma barik lana, Dedi begini. Fine. Makan bareng. Tanpa harus saya, kenapa sih Dad kalau kamu makan begini-begini? Tanpa dia bertanya, kenapa sih Gus kamu makan Allahumma barik lana? Mbok yo men wong cangkem-cangkeme dewe. Ngopo kok ngurusi cangkeme wong liya? Saya itu kalau mohon maaf, kalau hari Minggu dia tak WA, Dad, kamu ke gereja waktu itu. Dia jawabannya apa? Males Gus. Kemarin dia sudah jadi orang Islam, masih tak kasih ucapan selamat Paskah. Kaget saya, tak kasih, lu Gus, karena aku udah mu'alaf, kok kamu masih kirim ucapan selamat Paskah? Oh lali, tak kira aku jadi kafir. Saya bilang begitu, santai itu. Pak Kepala Sekolah, Pak Tentara, kalau anda main ke pondok saya, tanya Mas Roni, Gus Ab, tetangga saya itu 60% Katolik, Pak. Pondok pesantren saya di lingkungan Katolik 60%. Selatan saya ini rumahnya pendeta, utara pondok saya itu kuburan. Dan seumur hidup saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Kuburan itu. Kuburan itu. Kita fine. Kalau saya pengajian ada Gus Adim yang semaan Quran dari Kediri itu pondok saya, itu jamaah saya bisa 10.000 Pak Bu. Yang bantu masak untuk hidangan jamaah siapa? Tetangga saya Katolik Pak. Kalau saya korban, tetangga saya Katolik semuanya saya bagi daging, semuanya dikasih. Yang Muslim kasih, yang non Muslim dikasih. Orang bilang, gak boleh Gus,
Orang non muslim nggak boleh nerima daging korban. Saya jawab, cukup Rokib dan Atid yang menilai amalku, cangkemmu ra usah melu. Bapak Ibu guru, karena sudah ada dan adik sekalian, mohon maaf kalian nggak bisa maju ya. Yes, kayak gitu es bareng-bareng kayak kancane ya dipikir no. Insyaallah. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu guru SMK 2 Kediri. Saya berharap bahwa kemudian Bapak Ibu guru bisa menjaga siswa didiknya dari paham-paham radikalisme dan intoleransi, sehingga anak-anak kita mempunyai jiwa nasionalisme dan patriotisme, tetap mencintai Pancasila sebagai ideologi dan NKRI harga mati. Akhirnya adik-adik sekalian yang saya cintai, lihatlah kenapa kaca mobil bagian depan itu pasti selalu lebih besar daripada kaca spion. Jawabannya adalah karena masa depan bangsa Indonesia jauh lebih besar daripada masa lalunya. Tepuk tangan untuk Indonesia. Sekali lagi terima kasih SMK 2 Kediri, dan mobil khusus terima kasih kepada BRI Bank Rakyat Indonesia yang menghadirkan saya di tempat ini. Mudah-mudahan silaturahmi ini tetap terjaga sehingga kemudian kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.